Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya kalau kabar yang baik semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan dalam menjalani kegiatan di pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, tolong periksa ya kerapihannya. Apabila ada pakaian yang masih dikeluarkan, tolong dimasukkan, dan apabila ada sampah yang berserakan di sekitar, tolong diamankan terlebih dahulu. Nanti pulang sekolah dibuang ke tong sampah. Oke, sebelum itu time-nya mana? Saya Pak. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih. Sebelum pelajaran, Bapak absen dulu ya. Siap Pak. Widianto, Hadir Pak. Said, Hadir. Duya, hadir Pak. Oke, alhamdulillah ya hari ini hadir semua. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, di sini ada yang masih ingat materi minggu lalu mengenai apa? Saya Pak. Eva ingat Pak. Oh iya. Silakan ya Pak. Mengenai ini Pak, tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik. Kasih aplaus dulu buat Eva. Ya benar ya, minggu kemarin membahas mengenai tantangan dalam menjalani kehidupan NKRI. Ada hubungannya dengan materi yang akan Bapak ajarkan sekarang, yakni mengenai ancaman dalam integritas nasional. Sebelumnya, di sini ada yang tahu nggak apa itu integritas? Saya Pak. Silakan Henry. Integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa dan menjadi suatu kesatuan, Pak. Oi, bagus. Benar ya, apa yang dikatakan oleh Henry bahwa integritas nasional adalah hasrat untuk membangun rasa persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Karena Indonesia sendiri merupakan negara yang majemuk, terdiri dari berbagai agama, suku, ras, dan kebudayaan, di mana hal itu bisa menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI karena perbedaan tersebut. Bapak akan memperlihatkan kadek KI dalam pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai ancaman. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu ancaman? Saya Pak. Jadi ancaman itu adalah suatu peristiwa yang belum terjadi, namun jika terjadi pasti akan berujung buruk Pak. Nah, betul sekali ya. Ancaman sendiri yaitu merupakan setiap usaha atau kegiatan yang dinilai membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia. Seperti kita ketahui, ancaman tersebut dibagi ke dalam beberapa. Ada ancaman militer dan non militer. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu ancaman militer? Saya Pak. Saya Pak. Oke, silakan dia. Ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan senjata dan terorganisasi dan juga mengancam keselamatan bangsa, Pak. Nah, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Duya, bahwa ancaman militer itu ancaman yang menggunakan senjata dan militer untuk merongrong keutuhan bangsa sendiri. Nah, ancaman militer di sini dapat dibedakan menjadi agresi militer, invasi militer, terorisme dan sebagainya. Selanjutnya ada yang disebut dengan ancaman non militer.
Ada yang tahu nggak di sini apa itu ancaman non militer? Saya Pak. Saya. Oh iya, silakan Esti. Iya Pak. Jadi ancaman non militer itu adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara Pak, kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Pak. Nah, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Esti, bahwa ancaman non militer itu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan militer dalam dalam menghancurkan kedaulatan bangsa sendiri. Nah, ancaman non militer sendiri dibagi ke dalam beberapa dimensi ya. Ada ideologi, politik, sosial budaya dan juga ekonomi. Nah, di mana ideologi sendiri adalah setiap paham yang dinilai bertentangan dengan paham ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Ada fasisme, ada kapitalisme, ada nazisme, dan mencampurnya kaum fundamentalis atau yang masih menginginkan perubahan dalam ideologi bangsa. Selanjutnya ada dimensi politik, yaitu setiap ancaman yang misalnya yang mengerahkan kekuatan massa untuk misalnya menggulingkan pemerintahan yang sah. Selanjutnya ada dimensi sosial budaya, di mana sosial budaya ini misalnya munculnya gaya hidup yang konsumtif, hedonis, dan sikap individualis, dan maraknya budaya korupsi, juga budaya hoax di masyarakat. Selanjutnya ada di dalam dimensi ekonomi, yaitu penguasaan atau privatisasi hal-hal yang seharusnya menjadi hak publik, seperti misalnya misalnya air, bumi, minyak dan gas. Nah, agar lebih tahu mengenai ancaman yang ada di sekitar, Bapak minggu kemarin kan sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Iya Pak. Ya? Oke. Sekarang coba baris per kelompoknya ya. Maksudnya buat lingkaran. 4 kelompok ya. Tarik Mas Gibran. Ayo. Dendi jangan lempar-lemparan nih. Oh iya. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan satu-satu. Silakan. Ya, maju ke depan. Kelompok itu. Silakan. 4 kelompok. Ayo, 2 lagi guys. Satu lagi. Itu perwakilan kelompok 4, Jackson. Silakan ke tempat kelompok. Kelompok 3 boleh. Kan kita Nah, minggu kemarin kan Bapak sudah membagi kalian ya. Ada kelompok 1 mana? Kelompok 1? Oke, kelompok 2 mana? Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Oke, bagus ya. Sekarang silakan Bapak kasih waktu 15 menit ya. Silakan kalian diskusikan mengenai materi yang Bapak bagikan tadi. Silakan kalian analisis dan juga kasih saran ya. Ada yang masih
Ada kesulitan nggak? Yaudah sini mau ini ada kesulitan nggak? Ada Pak. Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Ayo saja. Oh, dan sisanya minggu depan ya. Oh iya. Silakan tampilkan hasil diskusi kalian. Saya dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi analisis kasus sosial fenomena saat ini mengenai perempuan mulai ambil peran jadi pelaku utama aksi teror dengan membawa anak. Nah, menurut kelompok saya, analisisnya yaitu pelibatan anak dan istri ini dilakukan karena polisi sudah mulai bisa mendeteksi pergerakan teroris laki-laki dan perempuan. Pola ini pun diambil untuk mengaburkan jejak. Sekeluarga ini terbilang berhasil karena mengakibatkan 18 orang meninggal dan puluhan lainnya terluka. Pola ini disinyalir bakal ditiru kelompok lain dalam jaringan JAD karena keberadaan istri dan anak ternyata bisa menjadi solusi untuk lepas dari pantauan polisi. Nah, pola serangan ini sebenarnya sedang membawa pesan kepada jaringan teroris lainnya di lingkaran jejaring aktivis kelompok ekstrim seperti JAD. Pendekatan ini masih diperdebatkan. Sofian Sauri yang pernah terlibat di jaringan ini mengatakan kepada Tito, pelibatan anak dan istri untuk Amalia ini pernah ditentang Aman Abdurrahman yang merupakan pemimpin tertinggi ISIS di Indonesia. Sekian dari kelompok 1. Oke, kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widianto dari perwakilan kelompok 2. Nah, kami itu membahas mengenai kasus Jumi Jola yang tahu kan Jumi Jola? Tahu. Nah, habis itu yang terjerat kasus korupsi. Nah, akhirnya Jumi Jola itu majelis hakim memutuskan bahwa Jumi Jola itu diputuskan hukuman dengan 6 tahun penjara karena melakukan suap kepada DPRD Jambi. Nah, analisis dari kelompok kami yang dapat kami tuangkan adalah bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh Jumi Jola ini merupakan pelanggaran hukum baik moral dan etika. Kenapa? Karena kasus ini mencerminkan tindakan actus humanus, hati nurani sesat dan nilai. Dalam actus humanus jelas tindakan manusia itu, sedangkan hati nurani mencerminkan hati nurani seorang yang berhati mulia, mendengarkan suara hati. Nah, dan nilai mencerminkan penilaian karakter seseorang. Nah, dalam penilaian buruk yang melekat pada Jumi Jola itu yang telah melakukan kegiatan yang sudah dilakukannya yaitu korupsi. Jadi anggapan masyarakat terhadap Jumi Jola itu adalah bahwa Jumi Jola itu orang yang buruk itu karena dia melakukan tindak pidana korupsi. Sekian dari kelompok saya. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, pemaparan yang luar biasa ya dari kelompok 1 dan 2. Hal ini membuktikan bahwa kalian masih peduli terhadap integritas nasional. Selanjutnya Bapak akan memaparkan sebuah video refleksi yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada
perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di komunitas ini dapat rasisme. Tidak jarang pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Ajar lu bil dasar Tino. Kenapa lu? Mereka duluan yang mulai. Bapak. Hal ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai segala perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan orang kulit. Sekarang kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu akan bisa bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda satu. Nah, Bapak bagus sekali ya video yang tadi Bapak sampaikan. Makasih ya Pak. Nah, sekarang mohon perhatiannya ya. Sekarang Bapak ada kuis ya untuk kalian jawab. Di sini ada yang ingin bersedia membacakannya? Saya Pak. Sama ya. Kalian jawab nggak Pak? Nggak usah ya. Boleh. Nggak mau. Sangat berat. Nomor 1 di bawah ini yang merupakan suatu gangguan dalam integrasi nasional adalah C. A. Saling menyapa, musyawarah, sedangkan sabar, D. Saling membaca. Coba ya. Hebat. Selanjutnya silakan. Saya. Siapa yang mau? Henry, silakan. Berikut ini yang bukan merupakan upaya mempersatukan bangsa adalah A. Cinta tanah air, B. Toleransi, C. Menyebarkan hoax, D. Gotong royong. Baik, luar biasa ya kalian dalam pertemuan hari ini. Mungkin pematerian Bapak hari ini cukup dicukupkan sekian. Namun untuk minggu depan silakan baca-baca materi selanjutnya ya. Mohon maaf apabila Bapak banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.